Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Samsul. Sekarang hari Kamis tanggal 8 September gua mau naik ke salah satu gunung, yaitu yang ada di Banten. Nama gunungnya adalah Gunung Asepan. Cuman ya tadinya sih gua mau naiknya tuh malam Jumatnya ya. Cuman karena gua ada keperluan sekalian mampir-mampir, dan gua mau coba izin ke beberapa orang, jadi kayak gue mau bawa cerita di gunung juga kan, sekalian ngevlog, sekalian cerita juga nanti di gunungnya. Semoga si orang ini ngizinin, dan sekalian gue mau nanyain kabar si orang ini juga. Dan nanti gimana keseruannya lu tungguin terus nih. Dan jangan lupa kalau lu support channel gue, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya ke banyak orang. Oke, thank you. Sampai ketemu nanti di perjalanan gua atau di Gunung Asepannya. Sekarang jam berapa? Jam berapa? setengah 10. Gua baru di Indomaret mau jajan dulu. Nih, lu mau tahu belanjaan gua? Karena gua nggak mau ribet. Jadi sekarang gua masaknya tuh ya ala kadarnya lah, paling mie. Ya pendaki lah. Ya udah nih, lu lihat nih belanjaan gue. Kentang. Aduh anjing. Nah, ini ayam ini. Ayam. Ini apa? Nugget. Kita sosis. Sosis non kieu. Sosis satu. Kentang nugget. Nges lah sakit. Nanti mana jajana? Mr. Brand. Diet penuh coklat. Expired na tinggal. Sok sapoe 2 poe deui soalnya. Konten 12 12 naon? tanggal 12 Bulan? bulan ayeuna. Ayeuna tahun? Tanggal isuk tanggal 9. Kurang naik tanggal sukan 10-nya. Tanggal 9 balik 10. Oh, nges bawa. Non deui Share naon jajan? Jajan naon atuh? Non deui mau nyemil mana euy cemilan? Naon tuh di cemilan naon kahakanan? Cikinan. Terus ya gegaro sia bukir roti oge goblok. Naon tuh beli naon? Mana jajan naon? Sia. Pikir Oh, yang iya ini Malkis Abun. pulang tuh. Si anjing kok tukang si Aji. Tanggal terbaru. Terus ya rek meuli mie naon? Pasti kita makan mie. Mie goyeng. Indomie atuh. Mung nu mana tuh? Rendang. Kayak mana rendang aing mah biasa. Terus nanya. Paling utama kopi. Yuk masuk kopi. Oh, udah segitu aja cukup kali buat 2 orang mah. Aduh anjing. Jajan berdua anjing. Mantap. Biaya belanja buat 2 orang aja 200.000 lebih, ini belum rokok ya 300 ribuan ya lebih lah pokoknya. Jadi kalau lu bilang naik gunung paling utama itu apa? Yang pasti duit ya. Ya sebenarnya bisa dihemat-hemat lagi sih. Cuman ya gimana ya, sekarang barang pangan udah pada naik. Jadi mau nggak mau ya paling utama naik gunung ya udahlah lu banyakin duit dah, biar lu nggak milih-milih juga jajan, tinggal asal ambil dan ya begitulah namanya naik gunung. Oke, sampai ketemu nanti gua di base camp atau di rumah teman gua. Oke, bye.
Malam-malam ada drama dulu. Belum nyampe nih gua sampai base camp. Ini kondisi udah jam 12. Masih ada drama. Gua mau dorong motor dulu. Oke. Alhamdulillah, sekian dari tadi drama ngedorong motor, udah bensin habis. Dan sekarang jam berapa? Jam berapa? Jam setengah 12. Setengah 12 gue baru sampai base camp. Ya kita istirahat sampai ketemu besok ya. Gue besok bakalan trekking dan lain-lain. Oke. Ya gue pokoknya mau istirahat dulu. Belah dia. Hanapna. Ayo. Di pos 2 kan gaduh abdi kan gugugna ya. Oh, itu nu bapak. Pan kerja naik mah kerja ya gubuk enggak. Tai. Ayah di pos 1. Oh di pos 1 enak roboh. Robo. Pos 1 enak di pos 2. Jadi kan entos ngaliwatan wahangan kan ayah saung-saung letik dah, enggak salah mah. Nah, enak roboh enak. Udah setahun lebih lah. Zaman enak atapna fiber. Alhamdulillah lah. Jadi bikin dokap no rek naik ta rek turun istirahat. Ker putra masih mah karak mulai nangtung langsung udur gitu karak 2017-nya, Pak. Ada ngadangu berita nanti 2017. Tinggal nanti tahun 2000. Tahun 2000 meninggal. 2 tahun ya, dekat 2 tahun. Ya kan 2002 kemarin. Nya. Ya 2002. Tahun 2000. Abdi ge ada rencangan teh duka di base camp paling mana namina teh miji tarmiji sapantaran sareng abdi lah miji mah sanes urang dieu jadi soal orangna orang sok penimbang orang penimbang jadi dongapna ka dieu teh nyandak pengunjung kan ka dieu gitu gitu jadi akrab jeung putra jadi asal eta timuan yang kan dongap deh bah udah nyandak panjang sabaraha 8-an 10-an gitu dah orang penimbang sana serang dia miji mah tama ka mana bae ta dongap na wah dia gini ka gunung gede jangan ka anu kan Bogor dan Pak sok ka mana bae ada kerusah kamari boboran barang kamari haji dongap deh alira kan bah silaturahmi sama kebel nanti tadi bisa nanti petan ada itu sore nu pengunjung gimana lagi dongap ya alhamdulillah lah jadi nggak maju ke warga di dia dong ngapain lah di Jawa Tengah tadi lagi abdi ge badena mah minggu cuman minggu kan Sabtu cuman pasti rame kan alah abdi mah malam Jumat kemarin minggu kemarin ada Jumat saya 2 motor nginep di pos 3 ternyata yang malam Jumat gitu bahas yang tentang gue gitu benar ada asal paniatan nu penting orang niata bener bagus siap moal naon ya bener gue aku mah jam seberapa kemarin mungkin jam 10 naik
tanu ti tirangkas mohon bagi tadi jam 10 wengi malam Kamis kemarin tadi wina tadi jam 8 sana jam 8 nyarap cewek satu Elmina 5. Oke, selamat pagi. Ini gue baru bangun. Jam berapa ya sekarang? Jam 6:30 lah. Jam 6:30. Kayaknya gue setengah jam lagi mau trekking, mau siap-siap. Dan barusan baru beli air juga. Ya nanti kita lihat aja, semoga nggak hujan. Karena udah mendung. Nah, dan yang naik hari ini cuman gue berdua doang. Ya udahlah ya, nikmatin aja naik gunung sepi, kapan lagi. Ya untuk buat keseruannya nanti lu liatin aja trekkingnya tuh kayak gimana. Sampai ketemu di trekking, bye. Sekarang jam 8 gue baru mulai trekking. Dan tadi sempat dianterin juga sama si abahnya. Ya dan yang naik sekarang cuman gua berdua doang. Nggak ada yang naik lagi, ya nggak tahu sih nantinya kesiangannya gimana. Tapi ya buat simaksi di sini murah lah. Parkirannya juga murah. Dan yang punya base camp si abahnya juga alhamdulillah baik, ramah gitu kan. Jadi kalau lu mau kesini ya coba aja kesini gitu, walaupun Gunung Seribu tapi jangan anggap enteng Gunung Seribu ya, sesuai dengan yang diceritakan si abah. Banyak yang nyepelin Gunung Asepan, tapi faktanya Gunung Asepan itu bikin capek, jalannya licin. Nih, gua kasih tahu ya jalannya kayak gimana. Aduh. Ya, untuk pertama-tama ya jalannya kebon, rumah warga, dan petunjuk arahnya gua belum tahu. Nanti kita lihat ada berapa pos. Dan yang buat kesini bener-bener harus safety dari sepatu sih, terutama kalau lagi musim hujan, karena tanahnya kayak gini nih merah. Tuh baru di jalan udah ada plakat puncak, berarti jalurnya jelas sih harusnya. Udah ada pelang kayak gitu. Aduh. Dia umurnya, dia kalur. Hah? Kumah labu wae. Nona jalan. Kegoseran. Anjir. Ini jalan aduh. Untung pakai sepatu baru. Sepatu saya masih nempel tapi tetap bisa serelan.
lumut. Dan gue saranin lu kalau mau kesini jangan musim hujan dah. Apalagi lu bawa cewek, pasti bakal nyusahin, capek. Karena jalurnya, nih, gue kasih lihat nih, jalurnya tuh, ijo-ijo berlumut. Itu udah pasti licin. Kalau naik lu masih enak, turun ini yang PR. Dan apa? Gunung ini tuh ternyata untuk yang sekarang dia ada 3 jalur. Base camp yang tadi, terus yang dulu gua taikin jalan Sikulan, terus Kedung Ejo ya kalau nggak salah, di bawahnya itu ada lagi. Tapi tetap sama titik kumpulnya nanti bakalan di pos 3. Ya makin banyak base camp, alhamdulillah lah. Jadi warga sini juga ada pemasukan lebih. Aduh. Baru jalan 5 menit atau 10 menit pemanasan, lumayan ngap. Kita ngeres dulu kali ya. Anjir. Aduh, mantap. Capek cuy. Jadi gue semalam kan ngobrol dulu nih sama Abah. Jadi pas gue datang ke situ tuh ada cucunya, si Abahnya nggak ada. Dan ternyata si Abah lagi ke rumah sakit, ada keluarganya yang sakit gitu. Dan sekarang pun dia mau berangkat lagi. Dan ketika malam Abah ke gua, Abah pulang gitu maksudnya ke rumahnya, gua didongengin dulu tuh. Mulai dari nyeritain apapun sampai nyeritain cerita zaman dulunya dah. Dia tukang berburu dan lain-lain. Pokoknya banyak banget ceritanya. Nanti bakal gua spill satu cerita dari dia tuh. Capek. Untuk sejauh ini jalurnya biasa aja. Cuman tanahnya itu yang berlumut, tanahnya doang berlumut, jadi agak lumayan licin. Dan yang paling ngeselin sih turun itu tuh. Kalau naik sih kita masih mending lah, tapi kalau turun wah udah pasti kepleset-pleset dan harus hati-hati. Dan ini belum sampai pos 1. Santai lah, perjalanan masih panjang, kita juga nyantai, jadi nggak usah buru-buru. Sampai ketemu nanti di trek selanjutnya. Mantap. Jalurnya mantap, gunungnya sepi. Biasa naik ke gede, dibawa ke Asepan ngap-ngapan no. Pegal. Gue nggak tahu ya, ini jalurnya bener apa kagak. Kagak ada
penunjuk arah tadi pas di pertigaan. Ah udah, sedapatnya aja jalannya. Ini terus ke atas. Ya semoga aja jalan yang gue pilih bener. Nyasar. Sekian aja jalur tadi. Jadi gue nih balik lagi ke bawah tuh. Balik lagi ke bawah. Wah, nges-sekali itu ah. Sok kadinya. Leuweung batur sih. Kamera mengudun gitu. Soalnya lamun ditingcaku jelema teh kieu. Beki luhur, beki rapet cukutna. Kuduna mah nepi ka pos 1. Kuduna. Dan terjauh di posisi itu. Oke mantap. Kita turun. Bau di goblok. Bau. Nah barusan gue masuk ke jalur itu. Ya. Dan sekarang coba jalur ke sini. Capek. Cuman ya kalau misalkan kayak gitu lu nemu percabangan, sekiranya lu ragu, buru-buru balik ke jalur utama lagi atau ke percabangannya lagi. Jangan diterusin. Ya buat lu. Dan lihat pantai. Itu pantai. Mana? Tapi itu pantai. Oh, pan boda satu. Dan buat lu juga, jangan pernah memaksakan diri kalau memang udah ragu dari jalannya. Dan lihat dari treknya, misalkan banyak semak kecil-kecil, itu kelihatan bekas diinjak terus atau enggak, dan jalurnya kayak gimana. Ya makanya lu kalau naik gunung wajib tahu pengetahuan lah dikit-dikit. Ya mungkin kalau untuk gunung gede atau gunung-gunung yang rame ya tingkat resiko buat nyasar itu kecil. Tapi kan setidaknya kalau lu punya pengetahuan atau pengalaman, lu tahu nih, wah ini kayaknya nyasar, wah ini kayaknya salah jalan, kayak gitu. Kalau pas kebagiannya sepi, itu aja sih. Ya udah, gue nggak tahu nih, gue nerusin jalan yang cabangan kedua, semoga tidak nyasar lagi. Tapi ini jalurnya kelihatan sih kalau ini. Kalau yang tadi makin atas ternyata makin suram. Benar-benar nguras tenaga, capek. Dan the best dah pokoknya kelasupan mah. Pokoknya gunungnya the best. Kalau lu mau trekking ya kesini nih, kecil-kecil tapi ngeselin. Ini gue lagi ngeres. Si Firman lagi pengen kebelet boker katanya noh. Ya udahlah sekalian ngeres, dan bener-bener capek. Lu lihat keringat gua. Nih lu lihat sepatu gua nih. Oh. Anti nggak kotor-kotoran ya, pokoknya ini baru naik gunung nih sepatu kotor. Lah. Tapi ya banyak landainya sih. Nih jalannya tuh kayak gini nih tanahnya. Yang bikin PR tuh. Tuh. Kalau musim kemarau ya enak-enak aja.
Dan BTW ini tuh bukan jalur lama. Jalur lama nggak kayak gini. Jalur lama tuh nanjak terus. Karena mungkin biar mempermudah para pendaki, akhirnya dirubah lah. Jadi kayak gini. Ya agak sedikit muter sih. Tapi nggak apa-apa lah. Cukup enak. Dan itu ada suara lu kalau kedengeran. Itu suara tebang pohon. Karena gue udah lapar banget nih ya, dari bawah juga kagak makan, kagak sarapan, kagak ngapa-ngapain, cuman dikasih ubi tales sama si Abah. Jadi ya udah gue di trek berhenti dulu dah, masak mie, lapar banget sumpah, gemeteran badan. Nyerocot tur. Anjing luas. Setelah makan, gua kan lanjut trekking lagi. Dan ternyata shelternya tuh di atas. Ya udahlah, istirahat bentaran di shelter. Luak. Ini shelternya nih. Benar-benar merah. Pencekain ke tanah berem ke gunungnya. Dan ini view-nya tuh kelihatan pantai. Gokil sih. Itu tuh pantai tuh. Wah, mantap banget. Nah, ini tuh shelternya pos Gunung Asepan. Gue nggak tahu ini pos 1 pos 2 ya. Nggak tahu, nggak ada keterangannya. Tapi enak sih. Kayaknya males kalau ngecamp ya di sini juga. Ngenah anjir. Aduh. Tapi ya udahlah, kita istirahat bentaran, walaupun tadi istirahat, sekarang istirahat lagi. Apalah, nikmatin. View-nya bagus banget sumpah. Ternyata yang shelter ini tuh pos 2 tuh. Oke, berarti tinggal satu pos lagi buat sampai area camp. Ya sejauh ini bagus, menarik ya, walaupun pos satunya nggak kelihatan. Tadi gue sempat ngeliat. Jadi kalau menurut si Abah, pos satunya itu patokannya tuh Saung Rubuh. Tadi gue sempat papasan sama Saung Rubuh itu, berarti ternyata benar itu kali ya. Ternyata udah mau sampai, deket bentar lagi. Ternyata sakedeng deui deui yang pos 2 area camp pos 3. Ya saat lila nage sajam meureun. Heeh. Ya udahlah, nanti kita lihat pos 3-nya kayak gimana. Sebenarnya tadi gue mau ngecamp di atas sih, kayak dulu kan gue ngecamp di atas Batu Asahan.
Cuman kata si Abah mendingan di bawah aja. Tadi gue mau ngecamp juga, bilang kata gue mau ke di puncak. Kata si Abah di bawah. Ya udahlah, kita mau ngikutin peraturan aja. Karena kita melalui jalur resmi dan menurut si Abah kayak gitu, ya udah kita patuhi saja. Jadi buat lu jangan suka maksa kalau nggak boleh atau dilarang sama pihak base camp gitu ya. Dah, sampai ketemu di trekking lagi. Bye. Set. Dari pos 2 jalan itu nanjak, tapi nanjaknya nggak terlalu parah, standar, cuman lumayan ngap, tapi nggak terlalu parah banget lah. Dan dari pos 2 lu mulai nanjak, lu dapat pemandangan bagus banget, serius, pokoknya bagus. Ngap. Ini nih enaknya naik gunung kalau sepi. Wah, nah tanjakannya tuh kayak gini, terus nggak terlalu parah, serius, cuman ngap. Aduh. Setelah ngelewatin tanjakan, nah ini udah ketemu jalan landai, dan di atas ada saung. Nih saungnya nih, mana nih, ini saung nih. Kayaknya itu pos 3 deh, kayaknya ya. Kalau memang itu pos 3, berarti nanti gue bakalan ngecamp di situ. Dan ternyata deket. Tapi mantap lah, mantap banget. Jadi banyak yang bilang, bang, gimana caranya naik gunung nggak ngap? Ngap, apalagi gue perokok. Gue nggak tahu dah, lu tanya tuh sama orang-orang yang nggak ngerokok. Siapa tahu mereka punya tips. Ngap mah ngap, yang penting lu bisa cara ngatur napas saja, cara rehat. Jalannya gede, nggak kayak dulu, nyusahin. Ay, conat, nih kalau di kampung gua kayak gini tuh namanya conat, rumah, terus di atasnya juga ada, tuh ada tangganya. Kalau di kampung gua Sukabumi namanya conat. Kalau di kampung gua apaan? Hah? Ayo. Krakatau anakna. Anaknya tuh. Anakna. Tuh dari sini kelihatan anak Krakatau. Dari pos 2 sampai pos 3 itu nanjak terus. Nanjaknya sih enggak begitu wah. Biasa aja sih.
Cuman ya tetap lah, namanya nanjak pasti capek. Cuman ya nggak terlalu nguras tenaga banget. Dan dari pos 2 ke pos 3 tuh jalurnya cukup terang, bisa dibilang nggak terlalu rimbun. Kalau tadi dari base camp sampai pos 2 itu jalurnya cukup lumayan cukup padat, tapi nggak padat-padat banget. Dan hati-hati kalau yang baru karena percabangannya banyak. Tapi yang pasti lu ikutin jalan yang kayak gini nih modelannya. Aduh. Dan akhirnya kita sampai di pos 3. Area camp. Camp view naman. View-nya. Aduh. Sok milihan rek di mana? Dan buat area camp ya. BTW udah sampai pos 3 ya. Dan pemandangannya the best. Pemandangan dari area camp. Wah. Sumpah cakep banget. Untuk rata. Dihandap tanggal. Ngarater. Iya. Oke. Udah sampai pos 3. Sekarang waktunya kita ngecamp. Ya, trek perjalanan ke sini sejam 2 jam lah. 2 jam. Kalau santai 3 jam. Lebih santai 6 jam bisa. Tergantung lu lah. Tapi kalau normalnya 2 jaman lah kayaknya. Agak santai dikit gitu kan. Dan area campnya gue akuin buat sekarang enak ya, walaupun nggak terlalu banyak spotnya, tapi gue nggak tahu juga. Dan yang asli viewnya sih, viewnya bagus banget. Wah cakep banget. Bisa sih gue bikin tab ini, bikin video, pokoknya keren. Ya udah ya. Tunggu sampai nanti kegiatan gue apa lagi, atau misalnya gue mau summit rencana, ya lihat nanti aja lah. Oke, sampai ketemu di anjing. Selamat sore. Sekarang jam 4 lebih. Gue tuh tadi tidur gara-gara hujan kan, dan enak tidur, abis makan terus tidur. Gue tuh rencana mau summit, karena summit dari pos 3 ke atas tuh kalau nggak salah sejaman. Berhubung tadi mendadak kabut, jadi gua cancel. Dan lihat viewnya, view gunung keren kan, keren. Dan kalau misalkan lu kayak nggak percaya kabut nih, gua kasih lihat kabutnya. Nah ini tuh mana, nah ini tuh area arah puncak kalau nggak salah, dan itu kabut. Mungkin kalau di kamera ya, namanya kamera bapuk ya nggak terlalu kelihatan, tapi itu lagi kabut. Dan tadi kata temen gua tuh sempet kayak pas gua lagi tidur katanya kabutnya kayak masuk. Dan sekarang ya udahlah, paling besok summit pagi dan takutnya hujan juga. Dan gua lagi nikmati kopi, rokok, yuk masuk yuk, endorse yuk. Dan ngelihat view Gunung Asepan disuguhin sama depannya pantai. Ya walaupun nggak bagus-bagus dalam arti tidak sesuai ekspektasi ya, karena mendung kan, nggak dapet sunset juga, jadi segini juga udah cukup buat gua.
ya udah terbayarkan lah gue naik asupan. Dan buat summitnya paling gue besok pagi, kayak ya foto sebentar, set sekalian ngevlog, terus cabut lagi. Ya udah gitu aja. Buat nanti malam gue bikin konten atau enggak, lihat situasi dan kondisi aja ya. Ya kalau kemarin kayak di Gunung Gede karena memang kondisinya memungkinkan, ya gue bikin. Tapi kalau untuk di sini kita lihat nanti aja gitu ya. Kita lihat aja nanti. Dan temen gue juga kayaknya mulai nanti lah gue kasih tahu kenapa. Sekarang jam seberapa, Pir? Jam 8. Jam 8. Gue baru kelar makan malam. Ya rencana sih tadinya gue mau konten ya, kayak mau di Gunung Gede cerita-cerita kayak gitu. Cuman gue nggak bisa, karena memang ya nggak boleh lah, dilarang juga. Dan tadi kan gue sempat minta izin tuh di atas, gue mau bikin konten gini-gini, dan itu dilarang. Ternyata ya gue sih menghargai aja, dan memang ada sesuatu sih. Jadi ya udahlah, nanti gue ceritain lah dikit-dikit lah ya di bawah. Jadi sorry banget gue nggak bisa ngonten untuk cerita horor di gunung, karena ya gue menghargai setiap apapun yang memang dilarang di sini. Dan kebetulan memang pada saat ini gue ngecamp cuman gue berdua doang, dan ada satu orang atau ya biasa yang ngejagain di sini itu di atas gue. Dan gue berdua sama yang di atas berdua, jadi berempat gitu kan. Cuman tadi gue udah izin buat minta buat bikin konten, lihat cerita-cerita kayak gitu, dan ternyata nggak boleh gitu kan. Jadi ya gue bakalan libas di sini aja kali ya. Ya untuk Gunung Asepan sendiri ya, untuk Gunung Asepan sendiri menurut gua untuk keluarga itu enak untuk sampai area camp, dan lu pun bisa ngelihat view-nya laut mana tadi, laut Carita Anyer itu bisa kelihatan. Dan katanya kalau cuaca lagi bagus pun atau lagi cerah-cerah banget, itu lu bisa ngelihat Krakatau, anak Krakatau dari sini tuh. Dan poin minusnya dari Gunung Asepan, kalau dulu kan memang jalurnya pakai jalur lama, dan kalau misalkan sekarang kan udah bagus ya, pokoknya intinya udah enak lah. Minusnya satu, masih minim penunjuk jalan. Karena kalau misalkan lu dari base camp sampai ke pos 1, karena pos satunya itu masih belum pasti nih, masih belum pastinya belum ada. Kalau di pos 2 itu udah ada saung gede kelihatan gitu kan, ada bacanya juga pos 2 gitu. Nah untuk pos 1 sendiri itu belum ada yang pasti. Dan kalau misalkan kayak apa ya, kayak tadi itu di mana gua sempat nyasar juga ke atas. Nah itu tuh gara-gara memang petunjuk arahnya nggak jelas. Kenapa gue bisa nyasar? Jadi ada beberapa percabangan yang jalurnya itu sama-sama gede. Jadi misalkan jalur trekking itu kan misalkan jarak si jalurnya itu 0,5 meter gitu. Nah si jalur percabangan ini juga sama 0,5 meter tuh. Dan jalurnya itu sama, enggak abu-abu gitu. Jadi kayak harus kemana gitu. Cuman intinya kalau misalkan lu mau ke Asepan, lu ngikutin jalur tanah atau jalur motor yang memang benar-benar jelas gitu. Dan itu udah pasti nggak nyasar. Dan menurut kemarin kayak siapa ya, kemarin kan ada satu konten kreator yaitu Zawin. Dia kesini, dia malah muter jalan Punggungan. Gua nggak tahu dia nyasar atau enggak. Sekalipun misalkan nyasar ya sama kayak gue tadi, gue tuh sempet nyasar, cuman gue langsung turun lagi gitu. Gue ngerasa wah ini bukan jalannya gitu, jadi gue turun lagi. Dan gue kebenaran ketemu satu warga, dan akhirnya gue nanya dan benar gitu kan. Karena jalan sekarang sama yang dulu itu benar-benar beda gitu. Dan gue pun tadi nanya, oh iya jalur yang dulu tuh memang udah ditutup gitu kan. Tapi ya udahlah. Dan gue akuin sejauh ini nyaman, viewnya bagus, orangnya ramah. Dan lu di atas pun ada warung, di area camp itu ada warung, orangnya juga ramah. Dan gue juga belum tahu nanti ke puncak kayak gimana. Dan nanti gue bakal ngasih tahu kalau memang gue ketemu sama yang namanya kantong semar, gue bakalan spill nanti di vlog gue ini ya. Dan ya sekarang karena gue nggak ada konten atau cerita di gunung, jadi mungkin nanti gue bakal ceritain di bawah aja, karena gue lumayan cukup banyak diceritain lah. Dan mungkin untuk hari ini gue bakalan sampai di sini aja, dan besok gue bakal lanjut ke puncak atau summit. Nanti gue bakal ngevlog. Dan poin plusnya dari Gunung Asepan ini, lu dapat sinyal, banyak banget sinyal, sumpah lu mau apapun di sini, yang penting lu bawa power bank dah.
pokoknya di sini wah the best banget, view-nya lu bisa lihat aja tadi ya di vlog gue itu view-nya cakep banget sih sumpah. Coba besok semoga cerah. Kalau cerah besok bakal gue spill lagi view-nya di area camp tuh kayak gimana. Dan semoga gue sih mau ngejar sunset sih sebenarnya. Cuman ya lihat apakah saya bangun pagi atau tidak. Kalau enggak males ya udah siang-siang aja. Karena perjalanan dari sini ke puncak tuh ya kurang lebih 1 jam lah. Tergantung dari lu nya sih. Kalau lu nya lama lelet ya bisa 2 jam juga. Ya udah, sampai ketemu besok pagi. Thank you, bye. Selamat pagi, pokoknya selamat pagi dan alhamdulillah mendung. Gua baru bangun tidur, nggak baru bangun sih dari tadi. Cuman tadi ada gerimis-gerimis manja. Dan sekarang mau jam 6, gua ngopi dulu. Abis ngopi gua mau lanjut summit. Kayaknya gua lah summit agak setengah lari kali ya biar cepet. Gue juga ngejar waktu juga sih dan baterai gue juga udah mau habis gitu. Jadi ya semoga trekking bagian tersulit buat ke puncak bisa gue rekam, gue bisa gue record biar lu kalau misalkan mau ke Asepan tuh kayak oh bagian ini gitu. Oke, pokoknya tungguin gimana treknya. Gue mau lanjut ngopi dulu ya. Oke, thank you. Sekarang gue bakalan mulai trekking dari awal, nanti gue record ini mulai nanjak. Ini gue kasih lihat tanjakannya ya. Nah, ini dari pos 3 nih tanjakannya. Gue mau agak sedikit jalan cepet sih. Kang, puncak kelak. Mon. No, jalannya mulai nanjak dan nanti gue bakal kasih tahu nih. Kita lihat gue berapa menit ke sana. Bir, jam seberapa, Bir? Jam 6 lewat 12. 6 lewat 12. Terus nanjak. Tarian labu. Mantap. Lihat tanjakannya. Tapi sumpah keren banget. Nih, gue mau kasih tahu. Yang Didi atau Rijal pernah ngeprank kayak gini lokasinya. Nah, setelah tanjakan yang barusan mulai nanjak lagi dan jalannya lu lihat. Anjir. Makanya gue bilang di sini tuh ya rawan-rawan jatuh kepleset.
kalau musim hujan gini gitu. Ya lu tahu sendiri lah. Ini tuh parah sih ini licinnya. Saya intela. Aduh. No. Sepatu baru kagak ngaruh anjir. Sama aja licin. Aing mikiran turuna. Udah amat tempat. Anjir. Tingkat kemiringan 60 sampai 70 derajat. Gila. Bahkan mungkin 80 kali ya. Pokoknya gokil lah emang asupan tuh. Buat lu yang suka trekking, cobain dari pos 3-nya. Udah pasti capek banget. Nggak ada ampun. Astaga. Jalurnya udah mulai landai. Kita lihat ke depannya ada apa. Dan goks. Kirinya jurang dan mulai nanjak lagi. Mantap. Aku cinta asupan. Memang udah lama nggak kesini, sekalinya kesini benar-benar bikin kangen. Gue nunggu temen gue dulu. Bagian yang bakalan lu seneng ketika gua ada di Gunung Asupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bisa. Pir, tila Pir. Hah? Tila. Ini kelak dagon, udah ditinggalkan. Ini adalah batu asahan. Ya cuman gue bilangin lagi, banyak banget tulisan kayak gini. Jujur, norak. Dulu pas gue kesini nggak ada tulisan-tulisan kayak gini, coret-coretan kayak gini. Dan buat lo kalau kesini, pangan lo nggak usah usil deh. Jaga kelestariannya dan biar tetap alami. Ini yang gue bilang, ini batu asahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Lu bisa lihat jalurnya kayak gimana sekarang. Banyak batu-batuan. Alhamdulillah. Gunung Asupan. Ini Pulau Sari apa? Karang. Pulau Sari. Ini bikin nyaman. Bacaannya, dia yang bikin nyaman. Dan setelah ngelewatin batu asahan, cukup landai. Bukan cukup lagi, emang landai. Ya kita udah memasuki wilayah puncak.
puncak dari si apa? Dari si Asepan ini, Gunung Asepan ini. Buat ngehemat, kayaknya dari sini tuh emang udah nggak terlalu barbar kayak tadi jalannya. Gue bakal nge-vlog lagi, gue bakal lanjut videonya lagi ketika gue ada di puncak. Oke, thank you. Perjalanan bukan akhir dari sebuah langkah. Setiap jejak adalah sebuah catatan bersejarah. Mantap. Pokoknya, wah, lu lihat jalur ini. Apa? Pangrango sama ini kalah. Pangrango sama Asepan masih kalah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener udah kayak hutan belantara yang wah gokil sih pokoknya Asepan. Mantap. Sabar menit Pir, orang jalan Pir. Setengah jam. Setengah jam gue berjalan. Kiri kanan udah mulai jurang ya. Jadi kalau ke Gunung Asepan udah memasuki puncak, lu wajib hati-hati. Ya kalau ini kelihatan sih bisa dibilang punggungan naga.
Masih belum nyampe guys. Gokil pokoknya Gunung Asupan. Digigit nyamuk. Mantap. Nih jalurnya, makin kesini makin wow. Ini pohon, nih dan kanan lu jurang. Jadi lu harus kesini, kaki harus nginjek kesini, tangan megang satu. Dan lihat, kanan lu jurang, kiri lu jurang, dan ini benar-benar setapak. Dan gue tidak menyarankan untuk lu yang bawa anak kecil, untuk lu yang berbobot badan besar, untuk ke Gunung Asupan. Gue benar-benar nggak nyaranin lu, kecuali kalau lu cuman mau sampai area camp pos 3 atau naik dikit. Itu view-nya udah bagus banget buat foto. Tapi kalau lu pengen ke puncak Asupan, gue menyarankan untuk tidak berangkat. Karena keselamatan lebih penting. Dan gue ngasih saran ini bukan karena lu nggak boleh naik ke Gunung Asupan, tapi lebih tepatnya gue pengen lu selamat. Sekarang gue udah sampai di jalur yang gue harus ngolong-ngolong. Ini jalurnya. Lu lihat gue bakal ngolong kayak gimana. Tuh. Ini bukan dia dada, tapi emang begini jalurnya. Aduh. Anjir. Asana kita dikit tuh aja. Webingan. Terakhir webingan. Dan lu pengen tahu puncaknya di mana? Gue masih dari tadi belum nyampe. Tuh, nih, ini puncaknya. Jurang riwayat. Bapak Firman, gimana pendapatnya tentang Gunung Asupan? Asupan kembaran salak. Tapi salak teu kieu, Cuk. Salak duan teu kieu. Gua di atas bakalan bikin challenge. Aduh. Pirulah waka naik. Mana? Sina. Ente. Nih lu lihat. Kelapir. Ya. Naik. No. Manjat, Bos. Tapi Gunung Asupan. Pokoknya gue cinta banget sama Gunung Asupan. Lihat. Gambar. Lagi-lagi gue bakalan pamerin lu tentang view Gunung Asupan. Bener-bener. Gunung Asupan bener-bener the best dah pokoknya. Nih gue kasih lihat tanpa ada muka gue.
Selamat menyaksikan view Gunung Asepan. Ini belum di puncak ya. Ini sampai di area Webingan. Lihat. Ya Allah, subhanallah. Merinding gue ngeliat view kayak gini lagi. Dan itu depan lu itu adalah laut. Anyar Carita di depan. Nah, ini yang gue maksud, udah mulai ke area Tali Temali atau Webingan. Ini udah mau sampai puncak. Tuh, webbingnya dipegang sama si Firman. Dan lu kalau kesini benar-benar wajib safety sih. Gue tidak merekomendasikan gunung ini buat pemula. Ya, nggak ada. Dan ini lebih dari sejam. Gue summit lari-larian sama si Firman dan itu lebih dari sejam kayaknya. Coba kita lihat nanti sampai puncak berapa menit. Nih, gua biasanya trekking naik gunung apapun itu ngerokok terus. Tapi untuk Asepan, gua cuma ngerokok dari pos 3 sampai habis sebatang. Dan sampai sekarang gua belum ngerokok lagi. Dan lu lihat nih jalur Asepan lebih dari kayak Salakku. Ya walaupun webbingannya nggak terlalu banyak kayak Salak 2. Tapi salah nginjak kelar hidup lu. Satu lagi, gue mau kasih tahu sesuatu nih, kantong semar atau ciri khas dari Gunung Asepan nih. Nah, ini nih kantong semar. Dan buat lu semua yang buat ke Gunung Asepan atau ya intinya ke gunung ini dan lu nemu tanaman kayak gini, tolong jangan diambil. Tolong jangan diambil. Ini habitat asli dari Gunung Asepan. Dan sekarang mulai sedikit. Dulu gua waktu kesini tuh banyak banget. Dan sekarang udah mulai sedikit. Jadi tolong jangan suka motek-motekin lah. Udah. Ya, pokoknya udah gua kasih tahu tanaman kantong semarnya nih. Deketin. Nah, kayak gini, ini namanya kantong semar. Vegetasi sudah mulai rapat. Ini benar-benar rapat, gokil. Aduh. Aspir. Aduh. Udah turun naik. Aduh. Mantap. Akhirnya sampai. Enggak dong. Akhirnya sampai di puncak Asepan. Capek. Dari tadi kagak kelar-kelar. View-nya ada Pulau Sari. Ada karang. Tinggiannya cuma 1174. Pendek. Ya cuman lu cobain aja ke Gunung Asepan. Kalau emang lu ngerasa pendaki, cobain nih Gunung Banten. Nih gue di puncak udah sama anak-anak mana? Tinggal di mana? Bojong. Oh berarti Pulau Sari ya, Pulau Sari. PDHI. Oh.
Bocil-bocil. Pada umur berapa kelas? Kalau kelas berapa? Kelas 3 SMK. SMK. Tuh. Salam-salam enggak? Nih. Ente kadang-kadang. Lu selamat mencoba buat naik ke Gunung Asupan. Dan sampai ketemu lagi di gunung-gunung berikutnya. Botol Parman.